guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube-nya Dinasri ini. Seperti yang kalian lihat di thumbnail dan judul videonya, hari ini aku akan membahas tentang health, kemudian yang berhubungan tentang ibu dan anak. Dari judulnya kalian sudah tahu, yaitu mari mencegah kematian ibu dan bayi dengan hindari 4 terlalu. Jadi di sini pembahasannya ada 4 terlalu yang harus kalian hindari supaya bisa menurunkan angka kematian ibu dan anak. Oke teman-teman, yang pertama yaitu terlalu muda. Atau misalnya kalian hamil di usia muda atau kurang dari 20 tahun. Itu sudah termasuk muda teman-teman. Ada beberapa risikonya ketika orang hamil di bawah 20 tahun atau terlalu muda itu. Yang pertama, karena rahimnya belum kuat atau maksudnya belum sempurna, belum bisa untuk ditempati bayi gitu loh, belum sempurna, sehingga angka atau persentase untuk keguguran itu lebih tinggi gitu loh. Jadi terlalu muda itu juga nggak terlalu bagus teman-teman jika kalian harus hamil gitu loh. Kemudian selanjutnya resiko yang selanjutnya itu pendarahan, karena disebabkan juga rahimnya belum terlalu kuat sehingga pendarahan juga lebih memungkinkan ketika kalian melahirkan misalnya gitu loh. Kemudian persentase berat badan lahir si bayi ini atau janin ini lebih rendah atau di bawah 2.500 gram gitu. Jadi jika kalian misalnya hamil di usia yang terlalu muda, bisa jadi resikonya yaitu berat janinnya atau berat bayinya itu di bawah batas normal, yaitu di bawah 2.500 gram. Kemudian angka atau persentase kanker serviks itu lebih tinggi juga jika kalian hamil di usia muda gitu. Maka dari itu hindari terlalu muda untuk hamil. Jika kamu nggak mau hamil terlalu muda, jangan terlalu cepat nikah gitu loh. Oke, next yaitu terlalu tua. Karena tadi yang pertama terlalu muda, maka yang terlalu tua itu juga tidak terlalu bagus teman-teman. Adapun batas yang terhitung tua dalam hal ini yaitu usia di atas dari 35 tahun itu sudah terbilang tua. Adapun resiko yang bisa terjadi jika ibu-ibu atau teman-teman itu melahirkan di usia 35 tahun ke atas itu bisa juga menyebabkan pendarahan yang hebat. Kemudian juga lamanya proses persalinan. Proses melahirkannya itu lebih lama sehingga resiko atau persentase kematian ibu dan anak itu lebih tinggi juga jika lama dalam persalinan gitu loh. Kemudian tekanan darah tinggi juga atau hipertensi bisa lebih tinggi ketika hamil di usia yang lebih tua. Jadi hindari juga untuk hamil di usia yang terlalu tua teman-teman. Terlalu muda juga nggak boleh, terlalu tua juga nggak boleh. Jadi yang sedang-sedang saja. Dan juga jika teman-teman atau ibu-ibu di luar sana hamil di atas batas yang sudah ditentukan, misalnya 35 tahun itu, resiko cacat pada bayi itu juga lebih tinggi teman-teman, karena maksudnya rahimnya si ibu ini sudah terlalu tua untuk menahan atau menopang si bayi ini, jadi resiko untuk cacat itu lebih tinggi. Jadi hindari untuk terlalu tua untuk hamil. Oke, selanjutnya yaitu terlalu rapat. Maksud dari terlalu rapat di sini yaitu jarak antara kehamilannya itu kurang dari 3 tahun. Misalnya dalam 2 tahun sudah punya 2 anak, mungkin itu rapat maksudnya teman-teman. Kemudian resiko yang bisa disebabkan atau resiko yang bisa ditimbulkan ketika hamilnya itu terlalu rapat itu keguguran. Kenapa bisa menyebabkan keguguran? Karena rahim ini belum terlalu sempat pulih, kemudian diisi kembali. Maksudnya kan misalnya melahirkan itu, setelah ibu melahirkan itu ada waktu untuk rahim ini kembali pulih sehingga bisa kembali untuk ditempati janin gitu loh. Jika belum sepenuhnya pulih terus sudah ada janin yang terisi, itu
resiko keguguran lebih tinggi teman-teman. Kemudian juga resiko BBLR-nya juga lebih tinggi. BBLR itu berat badan lahir rendah gitu jika terlalu rapat. Kemudian resiko yang selanjutnya yaitu kurangnya waktu ibu untuk merawat bayi. Ya jelas kan ya, jika terlalu rapat maka ibu akan terlalu sibuk untuk mengurus bayinya. Bayi yang pertama misalnya belum terlalu dewasa atau belum terlalu besar, sudah hamil lagi, jadi terlalu repot. Maksudnya harus bagus lah jaraknya supaya nggak terlalu repot juga. Kemudian ini juga demi kesehatan si ibu dan bayi gitu loh. Makanya hindari kehamilan yang terlalu rapat atau kehamilan dengan jarak 3 tahun, di bawah 3 tahun itu hindari. Sedikit tips jika teman-teman atau ibu-ibu di luar sana ingin menghindari yang terlalu rapat ini, mungkin bisa jika biasanya itu di puskesmas atau di rumah sakit tempat ibu-ibu itu melahirkan, biasanya kalau setelah melahirkan ditawarkan untuk menggunakan KB. Jadi sebaiknya untuk menghindari terlalu rapat setelah melahirkan itu bisa langsung untuk pakai KB itu. Jenis KB-nya terserah ibu dan suami atau ibu dan keluarga maunya KB apa. Banyak sekali jenis KB dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing begitu. Nanti pasti petugas yang di puskesmas atau di rumah sakit juga menjelaskan yang mana lebih bagus untuk ibu gunakan, yang mana lebih baik untuk atau yang lebih cocok untuk ibu gunakan gitu loh. Oke, yang terakhir yaitu terlalu banyak. Jadi terlalu banyak sebenarnya juga nggak terlalu bagus teman-teman. Jadi ibu melahirkan itu lebih dari 4 orang anak. Kalau kan ada yang bilang itu 2 anak lebih baik, tapi mungkin bisa ditambah jadi 4. Tapi kalau lebih dari 4 itu sudah terlalu banyak namanya teman-teman. Resiko yang bisa terjadi jika terlalu banyak anaknya itu kan otot rahim ini sudah lemah karena sudah terlalu sering diisi, terlalu sering hamil. Makanya otot-otot dalam rahim ini sudah lemah sehingga persentasi untuk keguguran atau kemungkinan untuk keguguran itu lebih tinggi. Kemudian kemungkinan untuk pendarahan juga itu lebih tinggi. Kemudian risiko yang bisa terjadi juga selanjutnya itu daya tahan tubuh si ibu berkurang karena terlalu sering untuk melahirkan, terlalu sering hamil. Ya hamil itu nggak mudah teman-teman, butuh kesabaran, butuh kesehatan yang luar biasa. Jadi kalau keseringan hamil juga nggak terlalu bagus untuk kesehatannya ibu. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang bilang, enggak tuh kalau terlalu banyak kok yang saya kenal, misalnya tante-tanteku, saya bersaudara 7 orang sampai 7 orang bersaudara. Mamaku baik-baik saja. Itu kan yang saya sebut itu teman-teman itu resiko. Tapi itu kembali lagi sama individunya si ibu-ibu sendiri, bagaimana daya tahan tubuhnya si ibu kan beda-beda gitu loh. Jadi itu hanya sekedar resiko. Kalau dari teman-teman bilangnya banyak yang saya kenal melahirkan lebih dari 5 orang gitu, atau rapat-rapat, itu kan beda lagi teman-teman. Yang saya sebutkan itu kan kita sebaiknya menghindari. Untuk menghindari itu yang mencegahnya seperti itu. Kemudian yang saya sebutkan dari 4 terlalu itu kan ada resikonya. Kemudian resiko itu tidak selamanya pasti terjadi. Itu hanya resiko yang mungkin terjadi jika ibu-ibu melakukan terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat, dan juga terlalu banyak gitu. Jadi sekedar informasi gitu loh, untuk wanti-wanti atau untuk sekedar berjaga-jaga jika memang ada di antara 4 terlalu itu yang dilakukan gitu. Nah, itulah tadi 4 terlalu yang mungkin kita harus hindari untuk mencegah kematian ibu dan anak. Semoga bermanfaat untuk teman-teman atau untuk ibu-ibu di luar sana. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Jangan lupa like this video, kemudian share ke teman-teman kalian, mungkin lebih bermanfaat. Kemudian bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe juga. Thank you for watching this video and see you in the next video. Semoga
ibu dan anak di seluruh dunia, di seluruh Indonesia tetap sehat saja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.